pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Rizky Amalia dalam program Jendela Inspirasi. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita akan membahas kisah inspiratif yang datang dari dua tokoh asal Bangka Belitung yang luar biasa sekali. Namun sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu nih tema yang akan kita bahas siang hari ini, yaitu inovasi GTK Majukan Pendidikan. Nah mungkin dari temanya pemirsa sudah tahu ya kita akan membahas apa. Nah ini ada sangkut pautannya dengan dunia pendidikan, yang mana ini narasumber di sebelah saya ini ada hubungannya dengan guru dan juga tenaga kependidikan. Baik, di sebelah saya pemirsa sudah datang Ibu Fona Mayasari. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Kemudian ada juga Bapak M. Alfijar Andika. Ya, halo, selamat siang Bapak. Masya Allah, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu sudah hadir di studio kita pada siang hari ini. Dan pemirsa, kedatangan Ibu Fona dan juga Pak Alfijar ini dikarenakan baru saja diselenggarakan sebuah penghargaan ya, acara penghargaan seperti itu Bu ya, yang diselenggarakan oleh KGTK, betul Bu ya, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan, yang mana kegiatan penghargaan tersebut bernama Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2025, yang mana temanya adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Wow, luar biasa sekali. Ini kalau boleh tahu kapan Bu acaranya berlangsung? Kalau untuk acaranya sih sebenarnya dari awal bulan ya Pak ya, awal bulan Oktober, karena ini kan lumayan banyak sebenarnya Bu, lumayan panjang gitu ya prosesnya, dimana guru-guru itu kami berkoordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan, kayak gitu ya, Dinas Pendidikan nanti mengirimkan satu terbaik di setiap kategorinya. Setelah kami melakukan sosialisasi, baru ada penilaian. Penilaian ini ada dua gitu ya, penilaian tiga ya, penilaian administrasi, penilaian substansi dan wawancara kayak gitu. Gitu. Berarti dari awal sosialisasi, kemudian seleksi sampai akhirnya penilaian dan pemberian apresiasinya terakhir, itu dari bulan Oktober sampai tanggal kemarin itu sekitar apresiasinya kami malam penganugerahan itu tanggal 10 November. 10 November. Nah, jadi pas banget ya, 10 November Hari Pahlawan, memang tempatnya para pahlawan kayak gitu ya. Guru seperti yang kita ketahui salah satu pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu Bu. Iya, betul. Dan ini luar biasa sekali ya pemirsa. Mungkin tadi belum sempat saya sebutkan, Bu Fona ini merupakan perwakilan dari Kantor Guru dan juga Tenaga Kependidikan. Kemudian kalau Pak Alfijarnya ini adalah guru yang mendapatkan penghargaan nih pemirsa. Jadi kemarin Pak Alfijar sempat dapat penghargaan terbaik 1 untuk kategori GTK Transformatif Guru SMA. Wow, luar biasa sekali. Selamat Pak Alfijar sebelumnya, luar biasa. Nah ini tapi kita perlu tahu terlebih dahulu ya. Saya mau mengulik terkait programnya nih ke Bu Fona terlebih dahulu ya. Emangnya kategori yang diselenggarakan ataupun yang disediakan oleh kantor ya, KGTK sendiri itu apa saja Bu kategorinya? Kalau untuk kategori besarnya itu ada 3 ya Bu ya. Jadi sebenarnya selain apresiasi ini kami ada namanya anugerah GTK Bu, guru. Jadi anugerah itu diberikan kepada selain masyarakat umum dan juga GTK gitu ya, di mana mereka itu memang sudah mempunyai dedikasi yang tinggi gitu ya terhadap pendidikan dan memberikan dampak selama kurang lebih 10 tahun gitu. Nah, jadi memang jadi kayak misalkan yang bukan orang pendidikan pun tapi dia mempunyai dedikasi yang tinggi ya, kayak misalkan menyediakan perpustakaan keliling gitu yang memang sudah dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Dan yang kedua itu adalah apresiasi GTK gitu. Jadi apresiasi GTK itu sebenarnya kami bukan hanya guru saja ya, tapi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan fungsi dari KGTK sendiri itu adalah untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi menyasar guru juga, terus kemudian tenaga kependidikan ya, tenaga administrasi sekolah, terus kemudian perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah juga, pengawas juga, kepala sekolah juga gitu. Jadi komplit kayak gitu kan ya. Untuk kategorinya itu besarnya itu ada guru kategori kelompok transformatif, terus kemudian dedikatif, yang terakhir itu adalah
pelopor komunitas belajar gitu. Nah, jadi memang lumayan banyak sebenarnya kayak gitu kan ya Bu ya. Dan ini sebenarnya tujuannya untuk mendorong guru ya biar lebih semangat lagi berkarya seperti itu. Nah, dalam setiap kategori tadi yang 3 itu dibagi lagi Bu. Banyak lagi gitu ya di bawahnya ya. Ada sampai sekitar 40-an apa ya kalau nggak salah semuanya seperti itu. Banyak banget memang ya. Oke, nah tadi kan yang Pak Alfijar sendiri kan untuk guru SMA, berarti kategori ini bisa juga untuk guru tingkat lainnya Bu ya? Ada Bu. Jadi dari KB Bu, kami KB. Jadi kan ada KB, terus kemudian PNF juga, penilik juga, kayak gitu kan, tutor juga gitu. Jadi semuanya yang memang mempunyai dedikasi ya. Dan untuk pendidikan seperti itu. Wow, luar biasa memang. Besar banget gitu ya. Tapi dengan adanya program ini berarti ini jadi salah satu wujud bahwa pemerintah tuh serius dalam apresiasi untuk guru ataupun tenaga kependidikan lainnya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk kantor GTK sendiri Bu Fona, dalam memfasilitasi dan mendukung peningkatan kompetensi GTK di wilayah Babel apa saja yang sudah dilakukan? Nah, untuk memang konsennya ya Bapak Ibu ya. Jadi memang konsennya KGTK sendiri itu tugas dan fungsinya itu adalah untuk melakukan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti itu gitu. Nah, jadi untuk programnya kita sudah banyak sekali, memang sudah sampai menyentuh semua lini ya, guru juga, terus kemudian tenaga kependidikan juga, tenaga administrasi, laboratorium, kayak gitu, perpustakaan, terus kemudian kepala sekolah juga, kayak gitu ya. Pada tahun ini kebetulan untuk programnya itu dari guru itu banyak Bu, seperti pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam, kayak gitu di learningnya, terus kemudian guru BK gitu ya. Kemarin itu saya baru selesai ke guru khusus untuk jenjang pondasi ya, guru TK PAUD dan guru SD kelas rendah itu mengikuti kegiatan pelatihan matematika gembira gitu. Dan juga banyak Bu, jadi kayak terus kemudian coding juga, kecerdasan dan coding KA juga ya? Seperti itu, coding KA ya. Jadi banyak sekali untuk yang kepala sekolah, kami melakukan peningkatan kompetensi juga, pelatihan bagi bakal calon kepala sekolah yang memang untuk tahun ini khusus ya memang ya. Itu transformasi kepemimpinan memang Bu. Jadi memang benar-benar diusung oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya, untuk transformasi pendidikan ini, transformasi kepemimpinan ini gitu ya. Nah, untuk pengawas memang kami belum melakukan, tapi dari PM-nya Bu, pembelajaran mendalam memang untuk khusus untuk tugas mereka sebagai pengawas sekolah. Seperti itu. Sudah banyak sekali. Iya, banyak banget Bu. Yang diberikan. Iya, ada untuk tenaga administrasi sekolah juga gitu Bu, laboratorium sekolah. Menyasar semuanya Bu ya. Iya, memang untuk tahun ini sudah lumayan banyak banget memang Bu. Masya Allah, ini luar biasa sekali pemirsa ya. Kemudian saya mau beralih ke Pak Alfijar nih. Pak Alfijar tadi setelah memenangkan kategori untuk GTK Transformatif Guru dan SMA, kalau boleh tahu ini penilaiannya dari segi apa? Apa saja yang harus Bapak lakukan tahapannya dari awal hingga akhirnya mendapatkan penghargaan tersebut? Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi untuk ini Mbak, memang tahapannya kemarin tuh ada banyak yang perlu kami persiapkan, terutama dari tingkat sekolah dulu. Karena sebelum mengirimkan utusan, itu sekolah wajib dulu nih menseleksi siapa sih kira-kira guru tuh yang bisa ikut dalam ajang tersebut. Jadi ada seleksi dulu dari tingkat sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Baik. Untuk sekolah kami kemarin sendiri itu udah mengirimkan 3 kandidat. Yang pertama itu saya dari yang transformatif, kemudian ada guru BK dari yang dedikatif, dan juga yang perpustakaan. Nah, apa yang perlu kami siapkan kemarin itu kami bikin naskah. Nah, jadi kita perlu bikin best practice-nya, karya yang kita buat itu apa, kemudian apa sih dampaknya itu apa ya. Jadi selain membuat naskah tadi, kami juga perlu nih mendukung dengan videonya. Video praktik baiknya tadi, karya tersebut, yang dimana memang banyak sekali yang perlu disiapkan, mulai dari kita harus take video, kemudian mensinkronkan dengan naskah, dan juga pengambilan footage yang kita tahu banyak sekali footage yang perlu dipersiapkan. Seperti itu. Dan untuk administrasi kemarin kami juga mempersiapkan kayak surat keaslian karya dan juga surat otentiknya itu. Jadi seperti itu. Nah, dari tingkat sekolah tadi, setelah dapat kami 3 orang tadi, alhamdulillah ternyata seleksi di tingkat Cabdin.
Ah, di cabang baik. dinas. Nah, di Cabdin juga ternyata masih ada nih seleksi. Jadi kami kemarin saingannya dengan beberapa sekolah yang di bawah naungan cabang dinas pendidikan wilayah 1. Nah, di situ memang agak lama juga tahapannya kemarin. Seleksi di situ, setelah dapat barulah dari cabang dinas pendidikan wilayah 1 mengutus 4 orang waktu itu yang diutus. Saya, kemudian guru SLB Pangkal Pinang 1, guru BK dari SMK 1 dan juga laboran 1. Jadi ada 4 yang dikirim. Seperti itu. Oh, itu tahapannya ya. Kemudian sampai ke provinsi baru dapat penghargaan seperti itu. sekali. Kalau boleh tahu karya yang Bapak berikan ataupun inovasi yang Bapak berikan untuk perlombaan ini apa, Pak? Oke. Kalau saya sendiri itu fokusnya terhadap integrasi. Integrasi apa di sini? Saya mengintegrasikan yang namanya teknologi ke dalam pendidikan. Nah, kenapa? Kita berkaca dari tahun 2020 di mana memang waktu itu kita mengalami yang namanya learning loss. Yang dimana pendidikan itu mulai jarak jauh. Nah, kebiasaan dari pembelajaran selama jarak jauh tersebut itu terbawa hingga saat ini, di mana kami merasa di SMA 1 Namang ini penting banget kita mengintegrasikan yang namanya teknologi dalam pendidikan. Kenapa? Selain tadi memudahkan dalam proses pembelajarannya juga, ternyata administrasinya pun lebih rapi. Itu yang kami dapatkan. Makanya dalam proses persiapan lomba kemarin, sekolah kami itu lumayan diuntungkan dengan administrasi digital yang banyak sekali. Seperti itu. Kemudian untuk yang saya usung kali ini, itu adalah berkas yang sudah kami gunakan dari tahun 2022. Itu adalah berkas yang memang kami simpan dan jadikan di dalam perpustakaan digital sekolah kami. Itu berkas-berkas berkaitan tentang Adiwiyata. Nah, itu karya yang saya usung, yang berjudul tentang Eco AI Reporter. Jadi mana di karya tersebut, saya itu ingin mengajak siswa SMA 1 Namang, yang dimana mohon maaf sekolah kami ini untuk fasilitasnya mungkin kalah dibanding sekolah-sekolah lainnya. Yang dimana untuk komputer juga hanya beberapa, kemudian ruang juga terbatas, bahkan untuk ngajar di kelas saja rebutan untuk proyektornya karena hanya berapa biji yang aktif, seperti itu. Jadi gimana sih kita bertransformasi dari keterbatasan yang ada tadi, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, yang dimana itu ada meaningful, joyful, dan juga mindful, seperti itu. Jadi memang guru dituntut harus kreatif dalam memanfaatkan keadaan tadi, seperti itu. Oke, wow, itu luar biasa. Berarti yang kita bisa katakan arsip ya, yang dari tahun 2022 ya Pak ya tadi ya, itu sangat membantu sekali berarti ya. Wow, ini luar biasa sekali loh pemirsa, apalagi sampai memenangkan penghargaan untuk terbaik 1 ya. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika mempersiapkan perlombaan ini apa Pak? Kalau untuk tantangan, memang yang kami rasakan itu tantangan ya dalam mempersiapkan ini. Pertama, kita nggak ada referensi, jujur. Karena referensi paling kami hanya mencari dari digital. Bahkan untuk saya sendiri ini adalah kali pertama saya mengikuti perlombaan seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi memang mentornya nggak ada dan memang harus ngulik sendiri. Nah, itu tantangan terbesar karena nggak ada yang nge-coaching tadi. Betul. Jadi kita harus mencari sendiri, kita harus kreatif sendiri. Kita nanya nih sama teman-teman yang lain, kira-kira kayak gimana nih bagusnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penulisan karya juga, karena benar-benar nggak ada gambaran kayak gimana nih karya yang dibuat, memang itu menjadi tantangan terbesar. Guru itu memang harus bisa menulis, tetapi bagi sebagian guru, nulis itu bukan passion. Jujur, kalau saya sendiri, passion saya itu bukan menulis. Passion saya itu adalah membuat video, video dan juga desain grafis. Nah, itu passion saya. Nah, bermodalkan dari situ, tantangan terbesar saya itu adalah menulisnya tadi. Karena kalau bikin video, insya Allah bisa. Tapi ketika udah kenulis, waduh ya Allah gimana ini? Itu. Jadi bagaimana saya mensiasati tantangan tersebut? Intinya satu tadi, kolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kalau kita udah tahu kita lemah di situ, ya udah tanya sama teman yang lebih kompeten. Bantu saya dong, nyusun kayak gini. Seperti itu. Dan memang bantuan dari kepala sekolah itu diperlukan. Karena saran terbaik dan paling efisien tuh dari kepala sekolah kita. Kasih sarannya. Oke, berarti untuk lingkungan kerja yang ada di sekitar Bapak itu sangat mendukung sekali ya dan membantu seperti itu ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa, kita akan kembali membahas lebih lanjut terkait program penghargaan untuk GTK ini. Namun setelah yang satu ini, pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jendela Inspirasi dan masih bersama dengan Ibu Fona dan juga Bapak Alfijar ya. Kita membahas tadi terkait inovasi GTK untuk memajukan pendidikan. Nah, Bu Fona, ini kan untuk KGTK sendiri kan salah satu tugasnya adalah untuk mengembangkan profesi dari guru ya, mengembangkan keahlian mereka seperti itu. Apa saja Bu tantangan terbesar yang dihadapi dari KGTK dalam mengakses ataupun menyelesaikan program pengembangan profesional guru? Oke, baik Mbak. Ini kalau misalkan berbicara pengembangan profesi berkelanjutan ya, Iya. PKB ya. Kebetulan dari tahun lalu saya memang berkecimpung di sini gitu ya. Emang ininya Bu ya, kerjaan Jadi Ibu ya? memang Kemendikdasmen sendiri gitu ya. Waktu itu masih namanya Kemendikbud ya Bu Iya, ya. betul. Itu mengeluarkan peraturan terkait dengan kompetensi guru gitu aturannya itu di Perdirjen 2626 pada tahun 2023 itu harus mempunyai 4 kompetensi dasar gitu Bu ya. Nah, dari 4 kompetensi ini banyak lagi gitu ya, anak-anaknya itu banyak lagi kayak gitu kan ya. Nah, untuk apa namanya ya, PKB sendiri itu karena saking banyaknya kompetensi guru yang harus ditingkatkan gitu kan. Jadi memang kami tantangannya itu adanya itu di anggaran gitu ya. Anggarannya itu terbatas gitu ya. Sementara guru itu kan istilahnya minimal harus mempunyai kompetensi minimal seperti itu kayak gitu kan. Jadi memang di sini kami perlu kerjasama gitu Bu ya dengan dinas pendidikan gitu kan ya untuk mengembangkan ini lebih lanjut gitu ya. Jadi setiap tahun itu kadang-kadang guru di Bangka Belitung itu kan sekitar 20 ribuan kayak gitu kan ya. Nah sementara setiap tahunnya itu paling yang bisa disasar itu dengan jumlah ratusan saja kayak gitu kan ya. Nah inilah yang memang menjadi tantangan kami sebenarnya. Kadang juga sebenarnya memang sekolah itu sudah punya anggaran tersendiri gitu ya, yang melakukan kerjasama dengan KGTK sendiri kayak gitu ya. Jadi kami memanfaatkan momen-momen seperti ini, seperti itu gitu. Oke, tapi sebelumnya nih Bu, mungkin ini ada teman-teman di rumah yang belum tahu KGTK ini sebetulnya di bawah Dinas Pendidikan kah atau langsung dari kementerian? Oh ya baik. Nah, jadi KGTK sendiri ya, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan ini sebenarnya namanya baru tahun ini berubah gitu ya. Oh, Ya dulunya apa, Bu? sebelumnya tahun 2000 untuk KGTK di Provinsi Bangka Belitung sendiri gitu ya. Tadinya namanya Balai Guru Penggerak. Jadi Balai Guru Penggerak itu di bawah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dulu ya namanya. Kemudian pada tahun 2025 gitu ya, awal tahun itu berubah menjadi Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan yang dari tadinya itu Balai Guru Penggerak menjadi Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan. Yang di bawah, nah sekarang direktoratnya namanya bukan Direktorat GTK lagi, tapi namanya Direktorat GTK PG gitu ya. Guru dan Tenaga Kependidikan dan Profesi Guru gitu. Nah, jadi betul-betul. di bawah direktorat itu juga nanti masih ada direktur-direkturnya kayak gitu. Ya banyak gitu Bu ininya urusannya. Nah, untuk KGTK sendiri itu merupakan unit pelaksana teknis ya. Sebenarnya untuk unit pelaksana teknis itu di Bangka Belitung sendiri ya, di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu ada 3. Yang pertama Kantor Bahasa, yang kedua itu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, yang ketiga itu adalah Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan gitu. Jadi kami membantu merupakan perpanjangan tangan gitu ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, baik. Berarti langsung di bawah kementerian Bu ya, baik. Tapi tentunya dalam setiap program yang dilaksanakan itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, seperti itu. Nah, untuk program itu kami sebenarnya ada yang program yang memang itu menjadi program prioritas ya. Seluruh Indonesia sama gitu kan ya. Itu biasanya merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Baik. Nah, terus kemudian ada program yang dia merupakan inovasi gitu ya, inovasi dari KGTK sendiri gitu. Nah, biasanya kami melakukan inovasi terhadap tadi untuk peningkatan kompetensi guru tadi, pengembangan profesi berkelanjutan. Di mana kami memang tahun lalu itu kami melakukan pengembangan model gitu ya, model peningkatan kompetensi guru terkait dengan peningkatan instruksi pembelajaran seperti itu gitu Bu. Jadi salah satunya ya itu subindikator dari Perdirjen 2626 tadi gitu ya, di mana memang guru itu harus mempunyai kemampuan dalam instruksi pembelajarannya, sehingga memang benar-benar siswa atau peserta didik itu mempunyai kemampuan yang
mengerti gitu ya, Iya. apa sih yang disampaikan oleh guru gitu ya. Betul, Jadi betul. tidak ada miss antara guru dengan peserta didiknya seperti itu. Nah, Oke. seperti itu Mbak. Tapi kalau untuk program unggulan gitu kan ya, yang seluruh Indonesia sama Iya. gitu kan, itu juga sama semuanya gitu. Seperti itu. Baik. Oke, nah Pak Alfijar, tadi kan kita sudah dengar ya penjelasan dari Bu Fona terkait apa saja sih tugas yang dilaksanakan oleh KGTK, kemudian skema pertanggungjawabannya seperti apa, penugasannya gitu. Nah kalau sebagai seorang guru sendiri, Pak Alfijar melihat apa yang sudah diberikan oleh KGTK sendiri, apa yang Bapak rasakan? Kalau dari sebagai guru ya, saya lihat ini benar-benar peran dari berbagai stakeholder itu benar-benar membantu kami, terutama yang memang langsung terjun ke lapangan. Iya. Nah, jadi apa yang kami butuhkan itu memang diakomodir. Salah satunya seperti kegiatan apresiasi GTK ini. Kegiatan ini itu seperti wadah bagi kami yang dimana, oh kami merasa kami yang bekerja di dalam lapangan ini itu diapresiasi loh kinerja kami, prestasi kami yang lakukan, apa yang kami berikan. Karena kenapa? Tidak semua instansi itu bisa mengapresiasi kinerja dari pegawainya. Nah, yang dilakukan oleh KGTK ini benar-benar sudah mengapresiasi kami. Seperti itu. Jadi seperti memotivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Terutama kami sebagai guru yang dimana kami itu subjek yang kami ajarkan itu adalah anak-anak manusia. Jadi seusaha kami itu memberikan yang terbaik bagi mereka. Seperti itu. Dan memang ini sudah cukup maksimal sih, sudah cukup baik lah. Berarti memang sangat terasa gitu Pak ya. Dampaknya itu loh. Betul. Oke. Nah kemudian kita beralih ke Bu Fona kembali. Bu, tadi untuk penghargaan yang diberikan, apresiasi kepada GTK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu bagaimana proses penilaiannya Bu? Kategori apa saja yang menjadi checklist, kita bisa sebutkan seperti itu ya, checklist dari KGTK untuk menilai, oh oke, guru ini masuk deh ke kategori ini gitu. Itu seperti apa Bu? Jadi begini, dalam penilaian tadi kan sebenarnya ada juknis ya Bu ya, juknis yang memang itu sudah ditetapkan oleh pusat sendiri gitu. Jadi seluruh Indonesia itu sama gitu. Nah, khusus untuk tahun ini kami bekerja sama dengan praktisi pendidikan, terus kemudian dosen yang memang concern ya dengan concern pendidikan itu untuk menjadi tim penilai gitu. Nah, jadi nanti akan dibagi dalam satu kategori itu dengan 3 orang tim penilai gitu. Nah, jadi tim penilainya itu nanti akan melakukan penilaian ya. Mereka yang melakukan apa namanya ya, membaca naskah tadi ya seperti yang Pak Alfijar bilang ya. Terus kemudian praktik baiknya, video praktik baiknya kayak gitu kan, karena ini memang yang dilombakan itu yang memang benar-benar sudah berdampak seperti itu Bu. Jadi bukan yang baru dilakukan kayak gitu ya, terus kemudian dilombakan gitu ya, karena seperti itu. Dari 3 tim penilai tadi melalui sistem ya, by system itu akan ditetapkan 3 terbaik gitu ya. Nah, 3 terbaik inilah nanti mereka akan kami panggil untuk mendapatkan apresiasi seperti itu. Satu terbaik, nah ini satu terbaik Pak Alfijar ya, nanti akan dikirimkan ke tingkat pusat seperti Bu. Jadi memang pusat itu sudah menyiapkan apresiasi yang besar gitu ya untuk guru itu, sampai ke mereka itu nanti upacara peringatan Hari Guru tanggal 25 November ya. Saya merinding sebutin. Seluruh Indonesia, dan itu memang acaranya tuh besar banget kayak gitu Bu. Sampai untuk yang nanti kan akan dipilih 5 terbaik apa 3 terbaik gitu ya, tingkat pusat gitu ya. Mereka itulah yang nantinya akan bertemu Bapak Presiden pada saat upacara Hari Guru Nasional di Kemendikdasmen gitu. Dan juga ada perhelatan yang luar biasa juga sih Bu. Jadi nanti mereka dikumpulkan gitu kan ya. Kalau tahun lalu itu di Velodrome, tahun sebelumnya itu ada di Senayan gitu ya. Itu yang acaranya itu untuk mengapresiasi guru, dan itu dibuka oleh Bapak Presiden. Jadi memang luar biasa ya. Jadi mereka itu kalau saya lihat ya dari pengalaman mengikuti lomba ini tuh, mereka akan menciptakan inovasi-inovasi lagi seperti itu, begitu Bu. Luar biasa sekali. Kita tunggu ya kabarnya dari Pak Alfijar terkait nanti gimana proses di sananya. Mungkin bisa berbagi pengalaman juga Bu ya. Kita penasaran juga nih seperti apa gitu. Oke, nah kemudian beberapa waktu terakhir ini Bu, 1 tahun ini kan saat ini untuk guru sendiri kan sedang gencar-gencarnya
melaksanakan kegiatan program profesi guru ya untuk dalam jabatan. Itu kan lagi gencar-gencarnya sekali ya di tahun 2025 ini. Nah, bagaimana peran KGTK sendiri untuk mendukung program tersebut? Jadi kita cerita dulu nih ya Mbak ya. Jadi memang untuk program profesi guru sendiri gitu ya, itu kan ada dua ya, profesi guru calon guru dan profesi guru dalam jabatan gitu ya. Untuk kami ya KGTK Kementerian sendiri itu mengurusi terkait dengan yang dalam jabatannya seperti itu gitu. Nah jadi diampu oleh Direktorat PPG tadi gitu, Pendidikan Profesi Guru, di mana melalui akun SIM PKB-nya gitu kan ya, guru-guru itu akan terpanggil mengikuti program tersebut gitu kan ya. Kemudian prosesnya itu akan dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan gitu. Jadi melalui operator yang memang ditunjuk ya timnya gitu kan ya untuk melakukan verifikasi. Nah, data yang sudah diverifikasi oleh dinas itu tidak langsung terkirim ke pusat, tapi diverifikasi kembali oleh KGTK seperti itu. Nah, kalau sudah lolos nih ya, kami kan melihat ya ada SPTJM, ijazah dan yang lain sebagainya kayak gitu kan ya. Banyak sekali itu berkasnya. Iya, nah nanti kalau sudah lolos akan dilanjutkan, tapi bagi yang belum lolos akan ditolak perbaikan selama prosesnya itu masih berlangsung. Biasanya kami komunikasi dengan Dinas Pendidikan seperti itu. Istilahnya kami tidak membiarkan begitu ya Bu ya, tapi kami membantu guru-guru yang agar mereka benar-benar istilahnya tuh dipandang sudah tersertifikasi seperti itu gitu. Oke, berarti di seleksi pemberkasan awal itu yang paling penting ya untuk tugas dari KGTK Provinsi nanti setelah keluar ya verifikasi dari kami diterima oleh pusat melakukan verifikasi lagi tapi sampling gitu. Nanti setelah itu baru di-plotting. Nah, universitas mana nih tujuannya kayak gitu. Ada gelombangnya juga ya, misalnya kayak gelombang pertama, kedua, periode 3 dan lain sebagainya seperti betul. itu ya. Kayak gitu lumayan ini juga ya, karena memang harapan guru itu bukan hanya sekedar sertifikat gitu ya, tapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka juga seperti itu ya Bu ya. Harapannya di sini Bu ya. Kita sama-sama berdoa semoga dilancarkan program ini pemirsa ya. Apalagi ini udah masuk ke periode keempat Bu ya. Iya, masih masuk nih, kemarin tuh sudah diiniin. Kami memang dari KGTK sendiri itu memang membuka layanan juga gitu ya Bu ya, bagi guru-guru yang ini kok belum diverifikasi, Pak kami sudah ditolak, ini kami sudah perbaikan seperti itu gitu ya. Jadi memang langsung direspon seperti itu, dan kami timnya memang sudah ditetapkan timnya itu langsung gerak gitu, langsung gerak cepat seperti itu. Berarti untuk seluruh guru yang ada di Bangka Belitung kalau menemui kendala bisa ke KGTK seperti itu Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya kita ke Pak Alfijar nih. Pak Alfijar, dari berbagai pelatihan yang sudah diberikan oleh KGTK terhadap guru-guru yang ada di Bangka Belitung, apalagi yang Bapak terima, yang Bapak ikuti gitu. Pelatihan apa yang menurut Bapak paling memberikan dampak nyata dan praktis terhadap cara Bapak mengajar? Kalau saya sendiri, dari semua pelatihan yang memang diselenggarakan dari KGTK, itu yang paling berdampak bagi saya itu adalah untuk yang AI dan juga coding. Nah ini kan lagi gencar-gencar banget nih guys tentang AI dan coding ini ya. Instruksi juga kan kita harus memahami tentang AI dan coding. Nah, alhamdulillah kami dapat pelatihan tentang itu. Nah, itu yang memang sudah saya integrasikan. Pernah juga 2022 itu dapat panggilan dari BPMP juga tentang pelatihan virtual itu intelligence sama kayak AI juga. Jadi kayak kita bikin aplikasi gitu virtual. Nah, itu memang banyak membantu dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Sekarang kalau kita hanya mengandalkan dari buku saja, itu kita akan ketinggalan. Karena kenapa? Buku ini punya tahun produksi, tahun cetak. Nah, makanya kita perlu yang namanya update informasi. Nah, dari pelatihan seperti ini, itu bisa mengembangkan kompetensi guru di bidang penggunaan teknologi tadi. Karena kalau kita nggak belajar, tentu guru-guru akan kalah sama kemajuan teknologi ini. Anak-anak sekarang itu kalau disuruh baca buku, itu malesnya minta ampun. Karena kenapa? Mungkin terlalu banyak teks yang membuat mereka pusing dalam memahaminya. Nah, disitulah peran guru perlu di dalamnya. Entah membuat pembelajarannya lebih menarik, entah menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya, membedah substansial dari buku tersebut agar lebih mudah dicerna. Seperti itu. Jadi perlu pendampingan lebih khusus dalam pelatihan tentang AI ini sih, karena AI semakin hari semakin berkembang. Dia semakin maju. Karena kalau kita hanya stuck di hari ini, besok mungkin udah berubah lagi. Ketinggalan kita. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti itu pelatihan yang paling berdampak ya Pak ya, untuk proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kalau kedepannya nih, misalnya KGTK sedang menyusun ya
program pelatihan yang akan dilakukan. Bapak berharap ada program pelatihan tentang apa nih yang paling Bapak butuhkan saat ini? Kalau saya ini kebetulan alhamdulillah ketemu langsung sama sumbernya ya. Saya juga mau ngucapin apresiasi, terima kasih juga karena kemarin saya juga alumni yang PPG dalam jabatan. Iya, alumni juga dari Universitas Riau. Ini terpanggil tahun 2025, baru UKIN bulan itu tadi Juni kayaknya. Alhamdulillah sekarang udah lulus. Alhamdulillah. Udah ada SPDGR-nya nih di Sudah ada itunya ya. Jadi memang alhamdulillah apresiasi dari berbagai stakeholder di pemerintah Bangka Belitung ini luar biasa loh, terutama dari KGTK juga yang benar-benar memfasilitasi guru. Betul. Nah, ada juga fasilitasi yang benar-benar terasa juga nih ya, kayak guru-guru yang jago ngonten di Bangka Belitung itu dirangkul nih sama KGTK. Kebetulan kemarin kami itu PIC-nya Pak David Satria sama Pak Erik Al-Rasid. Itu kemarin memfasilitasi untuk membuat, yuk kita bikin guru-guru Bangka Belitung di wadah nih. Wadahnya apa? Guru konten kreator, guru kreator konten Bangka Belitung. Jadi memang ada dibuat wadah khususnya di situ. Jadi guru-guru yang bikin konten pembelajaran, aktif dalam organisasi pembelajaran, aktif dalam komunitas, yang memang memberikan dampak secara langsung pada siswa dan sekitarnya, itu diapresiasi. Tahun kemarin 2024, alhamdulillah juga saya tahun 2024 kemarin tuh kepilih juga jadi guru kreator konten terbaik provinsi 2024. Wow. Itu. Ini luar biasa. Jadi kedepannya mungkin kalau ada pelatihan yang pingin kami butuhkan, itu pelatihan tentang pembuatan model pembelajaran, penggunaan model pembelajaran mungkin yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian kami sebagai guru juga, terutama yang ASN, yang PNS, ini setiap tahun pasti direpotkan dengan yang namanya berkas kenaikan pangkat. Nah, mungkin nanti ada juga kami butuh pelatihan untuk arsip. Iya, betul. Mungkin bisa bekerja sama dengan siapa itu ya, dinas-dinas kearsipan, bagaimana sih cara menyusun berkas yang baik, bagaimana cara menyimpan data-data dengan baik. Karena jujur sekarang itu literasi digital itu sangat dibutuhkan. Betul. Kita nyimpan berkas kalau masih pakai kertas-kertas fotokopian mungkin hilang gampang. Tapi kalau digital, insya Allah itu yang kami butuhkan. Berkas digital kapanpun pasti akan ada secara cloud. Nyarinya lebih mudah juga. Lebih mudah juga. Nyarinya lebih mudah, kita nggak perlu kayak nyari-nyari tumpuk-tumpuk dulu ya. Dan biasanya kalau yang cetak itu takut misalnya rayap gitu ya, lampu karena suhu ruangan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita doakan Bu ya, semoga nanti apa yang diharapkan oleh Pak Alfijar ini bisa terlaksana dan kita tunggu inovasi selanjutnya dari KGTK dan semoga tapi memang betul kita apresiasi sekali ya terhadap KGTK itu luar biasa sekali pemirsa. Kalau saya lihat pun memang peningkatan mutu pendidikan untuk guru itu luar biasa sekali untuk kemampuan mereka seperti itu. Karena memang pendidikan itu kan apa namanya ya, tonggak awalnya untuk kemajuan pendidikan itu gurunya, seperti ya. Sumbernya itu. Iya, memang luar biasa. Pas hari pahlawan kemarin itu ya gitu, para pahlawannya itu kumpul di sini. Betul, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas terkait inovasi GTK yang ada di Bangka Belitung. Namun setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jendela Inspirasi. Masih bersama dengan Ibu Fona dan juga Bapak Alfijar. Kita masih membahas terkait inovasi GTK di dunia pendidikan Bangka Belitung khususnya pemirsa ya. Nah, saya mau ke Pak Alfijar dulu nih sekarang ya. Nah, Pak Alfijar tadi kan sempat menyentil terkait arsip digital ya. Betul. Arsip digital yang berhubungan dengan administrasi. Nah, kalau boleh tahu Pak Alfijar sudah berapa lama yang mengabdi jadi guru Pak? Kalau saya sendiri itu dari 2020. 2020 kurang lebih mau masuk 5 tahun. Ya, saya sendiri waktu itu pas pengangkatan PNS yang besar-besaran, jadi yang seleksi terakhir waktu itu. Jadi tahun 2020 itu udah mulai mengabdikan diri di SMA Negeri 1 Namang Bangka Tengah. Ini shout out juga buat SMA 1 Namang, supportnya luar biasa. Luar biasa sekali, ini gurunya datang hari ini di TVRI Bubble ya. Oke, nah Pak, kita ngomongin masalah administrasi guru nih ya. Dari tahun ke tahun selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun Bapak mengajar gitu ya. Apakah menurut Bapak administrasi guru ini bisa menjadi sebuah beban untuk para guru ya di seluruh Indonesia kita katakan, karena administrasi guru ini semuanya sama bentukannya seperti itu. Dan bagaimana hal itu akhirnya memengaruhi Bapak
dalam mempersiapkan pembelajaran gitu? Karena kan pasti menyita waktu juga ya. Betul banget. Pendapat Bapak sendiri seperti apa? Oke, kalau kita ngomong soal administrasi, memang guru ini itu banyak banget administrasinya, baik dari administrasi pembelajaran, kemudian misal kalau dia membimbing ekstrakurikuler, kemudian misalnya juga dia ditunjuk jadi operator sekolah, itu banyak sekali administrasi yang perlu dipegang ya, terutama kayak saya sendiri lah, ambil contohnya. Saya pernah jadi wali kelas, kemudian saya pernah megang juga untuk yang ekskul juga, pernah megang juga sampai saat ini jadi operator simadik, yang dimana itu banyak sekali administrasi yang perlu dipersiapkan. Betul. Kita belum ngomong soal yang pembelajarannya, administrasi pembelajaran sendiri ada banyak, ada prota, prosem, promes, kemudian RPP, Bapak Ibu, modul ajar, kemudian kalau kita supervisi harus bikin videonya, wow banyak banget. Nah jadi memang kalau kita ngomongin soal administrasi banyak banget, akan tetapi sekarang itu memang udah mudah. Bagaimana kita mensiasatinya tentu kita perlu pintar-pintar, balik tadi kata saya, kita pakai AI tadi, kita bantu, minta bantuan, bukan kita minta buat. Betul. Kita manfaatkan AI tadi untuk membuat administrasi tadi. Bagaimana kita menyusunnya agar relevan dengan berkas-berkas yang kita miliki tadi. Karena Bapak Ibu, kalau kita hanya memanfaatkan mengetik dari isi kepala kita sendiri, habis waktu kita Bapak Ibu. Betul. Kita nggak usah jauh-jauh mikirin soal kepekerjaan. Waktu Bapak Ibu di rumahnya bagaimana dengan keluarganya, pasti akan banyak sekali menyita. Nah mungkin, kata saya tadi, mungkin akan lebih bermanfaat kalau ada pelatihan dalam penyusunan berkas administrasi tadi. Alhamdulillah, untuk penyusunan perangkat-perangkat pembelajaran, udah banyak instansi pemerintah, salah satunya KGTK juga yang sudah memfasilitasi. Tuh, secara tidak langsung dari aplikasi coding tadi, dan AI. Oke, baik. Berarti kalau seandainya kita hanya sekedar dilihat aja memang banyak Pak ya administrasi itu. Tapi akhirnya setelah adanya teknologi, pemanfaatannya kolaborasi lah seperti itu ya. Sehingga akhirnya bisa lebih mudah seperti itu. Ini bisa kita katakan kayak curhat lah ya untuk para guru seperti itu. Mungkin di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita ke Bu Fona. Bu Fona, bagaimana peran dari KGTK sendiri, Bu, untuk meningkatkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung kinerja GTK dan juga prestasi siswa? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini sebenarnya kalau misalkan bicara sinergi, artinya memang bukan hanya KGTK sendiri gitu ya, Bu. Ya, jadi untuk sinergi ini sebenarnya KGTK sendiri ya, bukan yang hanya kalau misalkan ada pelatihan terus kemudian memanggil guru kayak gitu ya, Bu ya. Jadi kami memang biasa untuk melakukan kolaborasi seperti itu, Bu, dengan guru-guru, entah mereka nanti mengisi di webinar kami gitu kan ya. Iya, menjadi pembicara seperti itu ya, berbagi praktik baiknya kayak gitu kan ya, karena memang terkait sinergi ini. Terus kemudian kami juga melakukan ini ya, dari hasil peningkatan kompetensi guru itu gitu kan ya, orang tua seperti itu gitu kan, itu selalu dilibatkan melalui apa namanya forum-forum orang tua seperti itu ya, Bu ya, gitu kan ya. Apalagi sekarang ada yang program 7 KAI itu ya, dimana memang tidak bisa hanya dari peserta didik saja, karena memang itu kebiasaan kayak gitu kan ya, kebiasaan yang memang membentuk siswa itu dari rumah hingga ke sekolah seperti itu. Jadi ada komunitas-komunitas seperti itu kami galakan terus gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar peningkatan kompetensi saja gitu ya. Jadi kami terus berkomunikasi dengan komunitas-komunitas belajar guru, terus kemudian apa namanya ya, pembelajaran mendalam itu juga melibatkan orang tua seperti itu, pengawas sekolah. Jadi semuanya itu memang bersinergi, karena kalau misalkan untuk mutu pendidikan sendiri gitu kan ya, tidak bisa hanya dari satu instansi saja begitu ya. Dinas pendidikan pun gitu kan ya, Bu ya, kami sangat memerlukan yang kayak stakeholder itu yang saling mendukung kayak gitu ya, karena kita nggak bisa berjalan sendiri seperti itu. Betul sekali. Sangat banyak ya pihak-pihak yang ikut membantu gitu untuk peningkatan berat soalnya, Mbak, soalnya ya. Berat banget. Hanya diberikan kepada instansi yang terkait pendidikan itu, wow, sulit sekali ya. Oke, baik. Nah, setelah kita mendengarkan bagaimana peningkatan sinergi yang dilaksanakan oleh KGTK terhadap bisa kita katakan lingkungan pendidikan seperti itu, Bu ya, yang mana di dalamnya ada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Pak Alfijar nih sebagai guru melihat untuk hal terpenting yang harus dimiliki ataupun dicapai oleh siswa lulusan Bangka Belitung untuk membantu juga meningkatkan mutu pendidikan kita? Oke, kalau menurut saya ya, yang perlu dimiliki oleh siswa-siswa SMA 1 SMA Negeri 1 Nama lah khusus bagi sekolah saya ya,
itu mereka harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Jangan mereka itu hanya terfokus pada yang mereka udah bisa-bisa sebelumnya. Kalau kami ini fokusnya di sekolah itu adalah penguatan literasi digitalnya dan juga literasi numerasinya. Dan juga memang harus bagaimana menciptakan lulusan itu yang bisa berkompetensi. Berkompetisi itu di mana? Di ranahnya nasional, khususnya dalam proses pencarian kerja nantinya ke depan. Karena kenapa? Pendidikan ini khususnya itu adalah untuk mencari pekerjaan. Dan juga nanti ke depannya bagaimana meningkatkan kapasitas mereka dan kapabilitas mereka nanti ke depannya. Misalnya bawa lanjut ke kuliah. Nah, jadi harapan kami setelah mereka lulus dari sekolah kami nanti ke depannya, bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya lebih lanjut. Nah, kami selalu menggaung-gaungkan kepada siswa kami, ayo nak, kalian kalau udah lulus dari SMA 1 Namang, jangan hanya langsung bekerja, tetapi cari sesuatu yang bisa membuat kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Kami selalu mengusahakan mereka, ayo kuliah. Karena kenapa? Dari pemerintah kita sudah menyediakan berbagai macam beasiswa. Kemudian dari sekolah juga ada program PIP, bantuan agar mereka lanjut sekolah juga. Karena kenapa? Jujur, kalau di sekolah kami, terutama di Bangka Tengah, itu salah satu kabupaten dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi. Baik itu dari pernikahan anak di bawah umur, maupun dari putus sekolah. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan mereka putus sekolah. Bisa karena faktor ekonomi, bisa dari keluarga, bisa juga karena tadi, mohon maaf, married by accident, bisa juga. Nah, jadi peran guru di situ bukan hanya untuk menciptakan mereka itu berprestasi, bukan. Tetapi bagaimana guru itu bisa memotivasi mereka agar bisa bersekolah dan mendapatkan ijazah minimal tingkat SMA. Kami selalu menguatkan ke mereka, ayo nak, kalau kalian tidak punya pendidikan, pekerjaan seperti apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo sekolah. Kami selalu bilang, sekolah. Memang sekolah tidak akan membuat kalian sukses, tetapi dengan sekolah paling tidak bisa membuat kalian itu bisa lebih mudah untuk menjadi lebih sukses, meningkatkan persentase kesuksesan. Betul. Seperti itu. Jadi harapan kami, ayo anak-anak di Bangka Belitung, rajin-rajin ke sekolah, kerjakan semua tugas dari guru-guru kalian, ikuti apa kata-kata gurunya, wali kelasnya ya, kemudian patuhi semua perintah dari orang tuanya, ya, gampang sekali untuk bisa berprestasi. Wah, luar biasa. Semoga harapan dari Pak Alfijar ini bisa tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan ya, amin ya rabbal alamin. Karena ini penting juga, betul kata Pak Alfijar, pendidikan itu salah satu fondasi manusia sebetulnya. Dengan pendidikan kita bisa kemana aja sebetulnya ya, aksesnya gitu, mengetahui terkait kesehatan, mengetahui terkait keagamaan dan lain sebagainya, itu semuanya sumbernya itu ada di pendidikan. Jadi semoga angka putus sekolah khususnya di Bangka Belitung itu bisa menurun seperti itu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, nah Pak Alfijar dan juga Bu Pona, sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya untuk perjumpaan pada siang hari ini. Namun terakhir kita ke Bu Pona, bagaimana harapan Ibu terkait perkembangan potensi guru yang ada di Bangka Belitung? Harapan saya ya, dan juga harapan KGTK sendiri gitu ya Bu ya, kompetensi guru itu yang memang menjadi standar minimal kayak gitu ya, kemampuannya memang harus dimiliki oleh guru itu memang benar-benar bisa terakomodir gitu oleh KGTK sendiri gitu ya, bukan hanya ratusan guru saja tapi seluruhnya seperti itu. Dan kami juga bisa melakukan apa ya Bu ya, pemerataan seperti itu gitu kan ya. Jadi setiap guru itu kalau bisa memang benar-benar mempunyai dan dipastikan gitu ya, mempunyai kemampuan minimal guru yang tadi ya tertuang di dalam Perdirjen 2626 itu. Dan juga kesejahteraan guru ya, tadi Bapak Kepala juga menyampaikan gitu kan ya. Ya semoga pada 5 tahun ke depan gitu ya, pada saat ini kan masih ada 1.500-an orang guru ya di Bangka Belitung itu yang memang belum tersertifikasi gitu. Jadi harapannya itu kalau bisa 5 tahun ke depan itu targetnya itu sudah semuanya gitu kan. Bukan hanya tersertifikasi tapi juga yang kualifikasi itu masih ada Bu. Dan sekarang juga ada programnya gitu ya, di mana memang untuk pemenuhan kualifikasi guru jenjang TK PAUD, SD, SMP dan SMA ya, yang mereka belum S1 ya, sehingga mereka itu pada saat belum S1 sehingga mereka tidak bisa mengikuti PPG tadi gitu. Karena syarat dari ini Bu ya, pendidikan. Jadi harapannya yang belum S1 itu gitu ya, D4 atau S1 itu pada tahun 5 tahun ke depan itu sudah bersih semuanya gitu ya, sehingga sehingga pelayanan pendidikan ya bagi guru itu yang memang benar-benar mempunyai mutunya lebih tinggi lagi seperti itu. Betul sekali. Nah, kita doakan bersama pemirsa ya, harapan dari Bu Pona dan juga Bapak Alfijar ini bisa tercapai.
Dan kedepannya semoga mutu pendidikan di Bangka Belitung ini bisa meningkat dan juga kompetensi guru yang ada di Bangka Belitung itu kita doakan bersama itu sudah sesuai dengan standarnya kedepannya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu Bu Fona dan juga Pak Alhujar, terima kasih sudah hadir di TVRI Bangka Belitung hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya dan bisa menambah insight untuk kita semuanya. Kalau gitu pemirsa, saya Rizky Amalia serta kru yang bertugas pada siang hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.